Bayangkan, tahun 800 Masehi. Saat bangsa Eropa masih menggunakan pedang besi kasar, ketika teknologi Damascus Steel belum lahir, bahkan sebelum master-master Jepang menciptakan katana legendaris mereka. Di sebuah gubuk kecil di Jawa, seorang empu sedang menciptakan keajaiban. Tangannya yang kasar menggenggam palu, matanya menatap tajam pada logam pijar yang berubah warna dari merah ke kuning ke putih. Ini bukan sekadar penempaan biasa. Karena apa yang sedang ia ciptakan akan menjadi salah satu teknologi metalurgi paling canggih di dunia, bahkan hingga hari ini. Tapi, apakah kita masih percaya keris itu hanya sihir? Atau ada rahasia sains yang tersembunyi di balik setiap lipatan bilahnya? Hari ini kita akan membongkar misteri teknologi di balik keris. Dan percayalah, jawaban yang akan kita temukan akan membuat kamu bangga jadi anak Indonesia. Must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over! Sebelum kita masuk ke sains, mari kita pahami dulu. Keris bukan cuma senjata. Ia adalah jantung peradaban Nusantara. Dari Aceh sampai Papua, hampir setiap daerah punya tradisi keris. Jawa dengan keris lurus dan berleknya. Bali dengan keris pamor yang rumit. Bugis dengan keris yang lebih ramping. Madura dengan bentuk yang unik. Dari Aceh ke Papua, satu jiwa dalam bilah keris. Tapi tahukah kamu, keris hadir di setiap momen penting hidup orang Jawa. Saat bayi lahir, keris kecil diletakkan di sampingnya untuk perlindungan. Saat menikah, keris menjadi bagian busana pengantin sebagai simbol tanggung jawab. Bahkan saat seseorang meninggal, keris ikut dikebumikan sebagai bekal akhirat. Semua ritual ini menunjukkan bagaimana keris telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Jawa, di mana adat istiadat, tradisi leluhur, dan kepercayaan spiritual berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh. Walaupun saya bukan orang yang suka mencampurkan antara agama dan kebudayaan, namun secara historis, praktik-praktik ini memang terbentuk dari perpaduan berbagai unsur, animisme, Hindu-Buddha, dan Islam, yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Jawa selama berabad-abad. Tapi hari ini, kita akan melihat keris dari perspektif yang berbeda. Bukan dari sisi mistis atau budayanya, tapi dari sisi yang jarang dibahas, teknologinya. Dan percayalah, apa yang akan kita temukan akan membuat kita memahami mengapa nenek moyang kita begitu menghormati bilah logam ini. More than metallurgy. Mari kita mulai dari yang paling menakjubkan. Teknik This pembuatan is keris. memory Perhatikan ini folded baik-baik. into steel. Seorang empu tidak menggunakan satu jenis logam. Ia mencampur berbagai material. Besi lokal yang kaya karbon, nikel untuk kekuatan, bahkan, percaya atau tidak, logam dari meteorit. Ya, meteorit. Logam yang jatuh dari langit. Sekarang perhatikan tekniknya dengan seksama. Sang empu memulai proses pelipatan logam secara berulang-ulang dengan ritme yang teratur. Pertama, logam dilipat dengan hati-hati, kemudian ditumpuk berlapis-lapis, lalu dipukul dengan palu yang berat. Setelah itu proses ini diulang kembali, dilipat sekali lagi, ditumpuk dengan presisi, dan dipukul hingga rata. Yang menarik adalah di antara setiap siklus pelipatan ini, logam harus dipanaskan kembali di dalam tungku bara, hingga mencapai suhu yang tepat. Pemanasan ini sangat penting, karena membuat logam menjadi lentur dan mudah dibentuk. Sehingga proses pelipatan tidak akan meretakkan atau merusak struktur besi. Dalam satu keris bisa ada 64
128, bahkan 256 lapisan logam. Inilah yang menakjubkan. Setiap lipatan menciptakan mikrostruktur berlapis yang meningkatkan kekuatan tarik logam hingga berkali-kali lipat. Prinsip yang sama digunakan dalam engineering modern untuk membuat baja super kuat. Teknik ini bahkan lebih tua dari Damascus Steel yang terkenal di Timur Tengah. Sementara orang Eropa masih menggunakan besi mentah, Empu Nusantara sudah menguasai pattern welding, teknologi yang baru dipahami sepenuhnya oleh metalurgi modern abad ke-20. Sekarang kita beralih ke yang paling memukau, pamor. Pola-pola indah yang menghiasi bilah keris. Selama ini orang mengira pamor itu diukir atau digambar. Salah besar. Pamor adalah hasil dari reaksi kimia antara berbagai logam saat ditempa dan dipoles. Bayangkan, empu mencampur besi dengan kandungan karbon rendah, dengan nikel yang mengandung arsenik, lalu dengan besi meteorit yang kaya akan nikel iron. Saat logam-logam ini ditempa dalam suhu 1000 sampai 1200 derajat Celcius, mereka tidak hanya menyatu, mereka bereaksi. Dan saat dipoles dengan asam, biasanya air jeruk nipis atau larutan asam tradisional, lapisan-lapisan logam yang berbeda bereaksi dengan kecepatan berbeda. Hasilnya, pola yang muncul bukan karena sihir, tapi karena struktur kristal logam yang berbeda-beda. Ini adalah metallographic etching, teknik yang digunakan laboratorium modern untuk menganalisis struktur logam. Di dunia modern, proses ini melibatkan beberapa tahap kunci. Preparasi sampel dimulai dengan pemotongan, mounting, grinding, dan polishing, hingga permukaan logam mencapai kondisi mirror-like finish. Setelah itu, etching dilakukan dengan menerapkan reagen kimia tertentu, seperti asam nitrat, asam klorida, atau campuran khusus, yang akan mengikis batas butir dan struktur mikro dengan laju yang berbeda. Yang menarik adalah setiap jenis logam dan paduan memerlukan reagen etching yang spesifik. Misalnya, nital, asam nitrat plus etanol, untuk baja karbon, Keller's reagent untuk paduan aluminium, atau electrolytic etching untuk material tertentu. Setelah etching, struktur mikro yang terungkap bisa diamati dengan mikroskop optik atau SAM, memperlihatkan detail seperti ukuran butir, fasa yang berbeda, inklusi, cacat kristal, dan bahkan jejak proses manufaktur seperti rolling atau heat treatment. Teknik ini sangat krusial untuk quality control, failure analysis, dan penelitian pengembangan material baru. Empu abad ke-9 sudah menguasai apa yang baru dipelajari saintis di abad ke-19. Nah, ini dia yang bikin merinding. Banyak keris kuno yang konon bisa menolak benda logam lain, atau bahkan bergerak sendiri di malam hari. Mistis atau ada penjelasan saintifiknya? Ternyata, beberapa keris kuno memang magnetik, tapi bukan karena sihir, karena materialnya. Ingat tadi kita bicara soal meteorit? Meteorit yang digunakan empu kuno mengandung nikel iron dengan komposisi yang sangat spesifik. Ketika ditempa dalam kondisi tertentu, struktur kristal nikel iron bisa mempertahankan medan magnetik residual. Ini sama seperti membuat magnet permanen, hanya saja dilakukan 1200 tahun yang lalu. Bahkan ada riset yang menunjukkan empu kuno mempelajari pola jatuh meteorit untuk mencari bahan terbaik. Mereka tidak hanya pandai menempa, mereka juga astronom amatir. They were more than blacksmiths. They were sky readers. Sekarang mari kita bicara tentang empu itu sendiri. Selama ini kita mengira empu itu cuma tukang besi yang sakti. Ternyata mereka adalah multidisciplinary scientists. Empu tidak bekerja trial error. Mereka punya sistem pengetahuan yang kompleks. Mereka memahami heat treatment, bagaimana suhu yang berbeda menghasilkan karakteristik logam yang berbeda. Suhu 800 derajat Celcius untuk annealing melunakkan logam untuk dibentuk. Suhu 1000 derajat Celcius untuk forging menggabungkan berbagai logam. Suhu 1200 derajat Celcius untuk welding menyatukan lapisan tanpa merusak struktur. Mereka bahkan menentukan suhu hanya dari warna logam.
Merah cherry, 700 derajat Celcius. Orange, 900 derajat Celcius. Kuning, 1100 derajat Celcius. Putih 1200 derajat Celcius lebih. Akurasinya, 95% sama dengan pirometer modern. Mereka juga menguasai quenching, pendinginan cepat untuk mengeras bilah. Tapi tidak sembarangan air. Mereka pakai air kelapa muda, air sumur tertentu, bahkan air hujan yang ditampung saat bulan purnama. Ternyata, setiap jenis air punya kandungan mineral yang berbeda yang mempengaruhi proses pengerasan. Air kelapa mengandung potasium yang membantu carbon diffusion. Air sumur mengandung mineral yang memperlambat cooling rate. Air hujan yang bersih memberikan quench yang lebih uniform. Empu seperti material scientist ditambah chemist dan ditambah metallurgist. Terakhir, mari kita lihat keris dari sisi engineering design. Orang sering bertanya, kenapa keris tidak setajam katana? Kenapa bentuknya aneh? Jawabannya sederhana, keris dirancang untuk fungsi yang berbeda. Katana untuk menebas, pedang Eropa untuk mengayun, tapi keris untuk menembus. Dengan berat yang sama, gaya tusuk keris 3 kali lebih efektif dari gaya tebas pedang. Perhatikan ergonomi gagang keris. Tidak lurus seperti pedang, tapi melengkung mengikuti kontur telapak tangan. Ini memungkinkan transfer momentum yang maksimal dari bahu ke pergelangan tangan ke ujung bilah. Keris yang lebih ringan tapi dengan desain yang tepat bisa menghasilkan penetrasi yang sama dengan pedang yang 2 kali lebih berat. Dan ingat, ini dikembangkan untuk climate tropis di mana armor berat tidak praktis. Keris adalah perfect weapon untuk kondisi geografis dan iklim Nusantara. Like video ini kalau kamu bangga dengan teknologi leluhur kita. Subscribe dan nyalakan notifikasi untuk episode berikutnya dari Sains di Balik Tradisi Kita. Ingat, kita bukan negara yang baru belajar teknologi. Kita adalah negara yang mengajarkan teknologi ke dunia. Kita adalah pewaris peradaban yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Salam sains, salam Nusantara.